Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Uda Nazar. Pada hari ini Uda Nazar akan sedikit berbagi tips dalam memilih oli berdasarkan merek A atau merek B itu mana yang lebih bagus. Karena masih ada teman-teman yang bingung ya mau pilih oli mesin itu yang mana sih. Setelah nonton video-video Uda sebelumnya itu kan ada, cuma masih ada yang bertanya yang benar-benar bagus ini gimana gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu jangan lupa ya ikuti terus nih video Uda nih. Kalau nggak diikuti nanti bisa salah paham loh. Jadi beberapa hari yang lalu itu udah lagi ngobrol-ngobrol santai lah sambil ngopi ya. Ya istilahnya berbagi ilmu lah ya, sesama teman, sesama orang-orang yang biasa servis mobil. Nah, jadi ada seorang teman Uda itu dia bertanya tentang memilih oli itu untuk mobil itu yang bagus itu yang mana. Nah, cuma pertanyaannya itu menjurus ke merek oli. Nah, kalau menjurus ke merek oli kan agak susah ya, agak susah. Udah memberikan jawabannya itu yang mana yang bagus, mana yang jelek itu kan agak susah. Dan kalaupun udah jawab di konten video Uda ini ya harus endorse dong kan begitu ya. Ini udah sekedar sharing aja ya yang sudah Uda lakukan. Itu sebelum corona sekitar tahun 2019, nah, kalau nggak salah itu memang ada produsen oli yang mengatakan dia ada produk oli dengan keunggulannya bla 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 bla, itu produk dari katanya Amerika. Jadi dia akan menawarkan kepada Uda ingin mensuplai oli tersebut dengan harga yang memang di bawah dari oli yang biasa Uda pakai ya. Nah, kalau Uda kan biasanya pakai oli itulah, nggak usah Uda kasih tahu ya. Nah, jadi mungkin cara ini bisa teman-teman pakai untuk mengetes oli antara merek A dengan merek B, dengan catatan merek A sama merek B ini mempunyai kekentalan yang sama. Misalnya merek A itu 1040, merek B juga harus 1040 dengan nilai API servisnya itu atau spesifikasi dari API servisnya itu harus sama juga ya. Kalau berbeda kita nggak bisa membandingkannya. Jadi harus sama. Nah, bagaimana udah membandingkan oli yang ditawarkannya tadi? Itu simple aja teman-teman ya. Mungkin kalau ada cara yang lain ya silakan diikuti. Cuma cara yang udah lakukan ini adalah yang memang sudah udah kerjakan dan itu terbukti sampai sekarang ya aman-aman saja gitu. Jadi caranya yang pertama begini. Udah ambil oli itu misalnya berapa mili lah ya. Nah, kan contohnya ini nih. Nah, ada gelas kaca. Jadi olinya ini udah ambil kira-kira berapa mililiter gitu kan. Ini oli A. Nah, disediakan juga gelas kaca satu lagi itu oli B. Nah, cara ngetesnya gimana? Ini gelas kaca ini kita panaskan teman-teman. Nah, teman kita panaskan tuh bisa pakai kompor gas, bisa pakai lilin, pokoknya yang apinya stabil gitu. Tapi jangan pakai ini ya, kalau ini kan nggak stabil nih. Nah, nggak stabil dan harus kita pegang juga kan. Jadi itu dipanaskan bareng-bareng ya, dua-duanya kita panaskan dengan waktu tertentu. Terserah waktunya berapa nih. Karena misalnya olinya sebanyak ini ya berarti memerlukan waktu yang agak lama. Misalnya bisa jadi 15 menit, 30 menit, itu terserah. Nah, apa yang dilihat ketika dibakar ini kan ini dibuka ya, jangan ditutup. Nah, ketika dibakar itu kan nanti dia menguap tuh. Nah, dia menguap, nanti teman-teman lihat yang duluan lebih cepat menguap. Jadi kan kalau dia menguap kan tentu volumenya ini turun ya, habis. Nah, yang lebih cepat menguap itu berarti kualitasnya lebih rendah. Tapi ingat ya, ini nggak bisa kita jamin 100%, nggak bisa. Karena percobaan seperti ini ya mungkin kalau menurut Uda sekitar 80% dan 90% keabsahannya ya bisa lah dipakai. Tapi kalau 100% udah ragu juga. Nah, kemudian setelah kita mengetahui misalnya oli A ini lebih cepat menguap, berarti oli A kualitasnya lebih rendah dari oli B. Nah,
pembakarannya itu kita teruskan sampai oli tersebut habis. Ketika oli itu habis, kita lihat kerak-kerak yang ada di bawah ini ya. Nah, ini biasanya dia ada kerak. Mana yang keraknya itu lebih tebal, lebih banyak, atau ya pokoknya lebih banyak, lebih tebal gitu. Nah, itu berarti oli tersebut kualitasnya lebih rendah dari oli yang satunya. Nah, itu caranya. Kita bakar sampai habis ya. Cara yang kedua itu agak ekstrim. Nah, agak ekstrimnya gimana? Kita harus mencari wadah yang benar-benar tahan panas minimal itu 200 derajat Celcius. Jadi oli tetap kita masukkan dengan volume yang sama di dalam 2 botol kan, ada oli A, oli B. Ini kita tutup. Nah, kita tutup rapat, tapi dibolongin sedikit aja di atas ini. Nah, setelah dibolongin, cara nyobanya agak ekstrim. Teman-teman harus minta persetujuan dari nyonya rumah. Nah, kenapa? Karena nyobanya di oven, teman-teman. Nah, udah pernah itu melakukannya. Di oven, namanya oli itu kan beracun tuh ya. Nah, kalau misalnya kita nggak dapat izin nyonya rumah, ya udah nggak usah, jangan dikerjakan. Nah, kebetulan udah waktu itu ada oven yang memang khusus untuk oven percobaan macam-macam ya. Nah, jadi itu udah panaskan di dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius. 150 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kan kita lihat nih, kita keluarkan mana oli yang lebih hitam. Kalau misalnya oli A itu lebih hitam pekat warnanya daripada oli B, berarti oli A ini kualitasnya di bawah oli B. Nah, itu yang udah kerjakan. Cara yang ketiga itu kita menggunakan mobil kita. Nah, caranya begini. Caranya memang cara yang ketiganya agak lama, teman-teman. Kenapa? Karena kita melakukan penggantian oli. Dari yang biasa kita pakai merek A, terus kita pakai merek B, nah itu kan pergantian oli. Nah, ini perlakuannya itu harus berbeda. Berbedanya begini. Misalnya hari ini kita melakukan oli A nih, udah lama ya, udah selama ini kita melakukan oli A. Ketika kita akan mengganti oli B, kan kita keluarkan nih oli A ini. Itu harus teman-teman tampung dan kita lihat sisanya berapa. Dengan catatan ya, percobaan yang cara yang ketiga nih dengan catatan kondisi mesin teman-teman tuh nggak ada bocor-bocor ya, baik kebocoran oli yang keluar dari mesin ataupun kebocoran ke ruang bakar. Jadi oli itu memang tetap olinya tuh di dalam sistem olinya itu nggak keluar, nggak terbakar, nggak apa segala macam. Nah, kita lihat sisa oli yang kita buang itu berapa. Misalnya dulu kita waktu masukkan oli itu ada 4 liter. Ternyata setelah kita buang, apakah dia 4 liter juga atau berkurang, misalnya 3,8 liter atau 3,6 liter. Nah, itu kan bisa dilihat. Setelah itu kita masukkan oli B. Nah, di sini langkah yang panjang tuh di sini. Ketika kita memasukkan oli B, itu interval untuk servis berikutnya tuh harus diperpendek ya, teman-teman. Diperpendeknya maksud begini. Mungkin teman-teman biasa ketika memakai oli A ini penggantian olinya intervalnya 10.000 km atau 5.000 km. Nah, ketika kita mengganti ke oli B yang biasa 10.000 km itu diperpendek saja menjadi misalnya 7.000 km kita ganti, atau yang biasa 5.000 km di 3.000 km harus kita ganti. Karena kita menjaga kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan, karena olinya itu bercampur dari A ke B. Itu ketika kita membuang oli A, di dalam engine itu kan masih ada oli-oli yang lengket nih. Oli A-nya masih lengket-lengket, mungkin di dinding-dinding liner atau di mana itu kan masih lengket. Nah, kemudian kita masukkan oli B, otomatis dia kan akan bercampur. Nah, itu kita menjaga resiko yang terjadi di dalam mesin itu. Udah contohkan aja, biasanya teman-teman melakukan penggantian oli itu 5.000 km. Nah, ketika diganti B, kita ganti oli di 3.000 km. Lakukan itu sebanyak 3 kali penggantian oli. Nah, setelah 3 kali, ketika kita mengganti oli yang keempat, itu baru kita lakukan pengujian. Pengujiannya sama. Ketika nanti kita ganti oli lagi, itu kan olinya dikeluarkan. Nah, kalau olinya sudah dikeluarkan, kita tampung, kita lihat volumenya berapa, apakah tetap 4 liter ataupun 3,8 liter ataupun 3,6 liter. Nah, dari situ nanti kita bandingkan. Ternyata sisa oli yang merek A ini
3,6 liter, sedangkan merek B ini sisanya 3,8 liter. Nah, otomatis penguapan yang terjadi dari oli A itu kan lebih tinggi, otomatis oli A ini kualitasnya lebih rendah dari oli B. Ingat ya, cara nomor 1, cara nomor 2, cara nomor 3 itu harus menggunakan oli dengan kekentalan yang sama serta spesifikasi API servisnya yang sama. Nah, udah nggak bisa mendemonya ya, demonstrasinya nggak bisa karena udah pakai olinya itu memang di sini beda spesifikasi, mereknya juga beda gitu. Saran udah berikutnya, tetap kita harus mempunyai referensi dari masing-masing brand mobil teman-teman. Misalnya Toyota, ya tanyakan Toyota, udah pasti dia suruh pakai TNO. Kalau Suzuki sudah pasti dia pakai SGO. Nah, cuma kalau memang teman-teman mau keluar dari merek oli bawahan, ya caranya seperti itu. Nah, hasilnya bagaimana? Selama udah melakukannya itu, ya alhamdulillah tidak ada terjadi yang macam-macam ya, mesin aman-aman aja gitu. Nah, kemudian sedikit untuk yang oli teman-teman nanya tarikan mesin. Nah, kalau tarikan mesin ini udah nggak bisa jawab. Kenapa udah nggak bisa jawab? Karena parameternya itu memang nggak ada ya. Parameternya itu misalnya produsen A pakai oli ini tarikan mesin enteng. Nah, sekarang kalau enteng itu kan istilahnya feeling ya, feeling so good kita. Jadi bagaimana kita merasakannya. Enteng yang udah rasakan dengan merek oli A belum tentu sama dengan enteng yang teman-teman rasakan di merek A. Nah, jadi itu tergantung feeling dari teman-teman aja. Udah nggak bisa mengadakan pengetesan kalau yang feeling. Karena feeling itu nggak ada parameter. Kalau teknik ini kan kita pakai parameter. Kayak tadi kan parameternya volume ya, volumenya berkurang, itu parameter. Sekian dulu ya tips udah pada hari ini, singkat aja dan simple karena emang konten-konten udahnya simple-simple aja. Kalau yang susah-susah, yang ribet-ribet tuh ya serahkan aja pada yang lebih ahli. Itu ngapain kita repot-repot ya. Terima kasih ya pada teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan konten mudah berikutnya. Kita berjumpa lagi di konten berikutnya bersama Huda Nazar dalam info dan tips sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.